Kisah diawali dengan memperlihatkan raut wajah ketakutan dari sepasang turis remaja. Bagaimana tidak, sosok penunggu di tempat mereka berada saat ini diketahui baru saja membantai beberapa turis lainnya. Lalu kita pun diperlihatkan ketika sosok itu akhirnya berhasil menemukan pasangan ini dan membunuh keduanya dengan cara yang sangat keji. Adegan pun flashback ke era tahun 80-an di mana terdapat satu keluarga pekebun yang konon memiliki kebiasaan tak wajar, bahkan bisa dibilang sangat jauh dari luar standar kelaziman manusia konvensional pada umumnya. Ya, lebih tepatnya mereka adalah keluarga kanibal di mana setiap pelancong yang datang berlibur ke perkebunannya pasti dibunuh untuk disantap, kecuali satu gadis malang yang terlihat masih dibiarkan hidup sebab mereka ingin sekali memanjakan sang anak yang bernama Charlie dengan sajian menu favoritnya, yakni sop iga spesial yang dibuat khusus dari tulang rusuk gadis tersebut. Just kill the fucking whore. Your friends are all dead. Seiring dengan berjalannya waktu, warga sekitar yang sudah lama menaruh curiga pun akhirnya mendesak keluarga ini agar segera menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Namun hal itu justru membuat mereka tersinggung dan bahkan sampai berani menyerang balik warga dengan kata-kata ancaman, sehingga seorang tokoh yang sudah terlampau marah pun terpaksa menghalanginya dengan cara yang kekerasan. Fucking damn me! Dari beberapa bukti potongan jasad yang ditemukan membusuk termasuk si gadis malang tadi, kini warga menjadi lebih yakin bahwa yang sedang mereka hadapi saat ini adalah keluarga psikopat yang juga kanibal. Maka tanpa menunggu lama lagi, mereka pun bergegas untuk menyusul Charlie dan ibunya yang tadi sempat melarikan diri ke area perkebunan. Di sisi lain, si ibu sempat menyembunyikan Charlie sebelum warga berhasil menemukan jejaknya. Namun dia bersikeras untuk tetap bungkam perihal keberadaan anaknya tersebut. Dan terlepas dari segala kelemahan fisik Charlie yang juga punya kelainan dalam segi pendengaran, di sini kedua matanya masih dapat melihat dengan jelas ketika sang ibu akhirnya disasaran amuk warga hingga tewas. Where's the retard? Where? Let's get this over and done with. Kembali ke masa sekarang di mana tiga anak muda yaitu Donkey, Jason, dan Natasha tanpa Wilona, mereka berencana akan pergi berlibur ke sebuah tempat terpencil yang Donkey menyebutnya dengan perkebunan Charlie. Dan supaya Donkey tidak merasa kesepian, Natasha pun menelepon teman yang bernama Natalie untuk ikut pada acara tersebut. Jason, where are we going? Let's leave here by 6 tomorrow morning. Singkatnya, mereka pun telah sampai pada separuh perjalanan, lebih tepatnya di sebuah bar yang kemudian mereka berhenti di sana sembari bertanya-tanya tentang perkebunan Charlie, di mana secara kebetulan Donkey bertemu Pak Sepuh bernama Blue. Ini orangnya yang diam-diam rupanya mengetahui banyak hal tentang lokasi tersebut. Can I ask you a question? Shoot. Di sini Blue tidak menyebutkan jika dirinya merupakan tokoh warga yang menjadi saksi pada kisah kelam perkebunan Charlie pada 30 tahun silam, melainkan dia sekedar mengingatkan saja agar Donkey dan kawan-kawan segera membatalkan rencananya. Namun sayang, mereka seakan tak mau peduli meski telah diperingatkan berkali-kali. Hey, is it true people still go missing out that way? Mate, more than you know. Girls, let's go. Selepas dari sana, mereka pun memilih untuk beristirahat dengan mendirikan kemah yang disertai hangatnya api unggun. Sementara itu, Donkey ternyata pernah mendengar cerita tentang perkebunan Charlie saat ia masih kecil. Namun karena tidak tahu pasti kebenarannya, maka ia pun dengan tegas meyakinkan teman-temannya jika semua kisah itu hanyalah sebuah dongeng fiktif belaka. Anyway, rumor has it, John Wilson was an American, and that this John was one fucked up fella. Just trying to scare us, right? Some people believe he's still alive somewhere. Saat hari menjelang siang, perjalanan kembali dilanjutkan dengan meminta petunjuk arah dari seorang teman Natasha bernama Tony. Ini orangnya, sekilas gambaran menakutkan tentang perkebunan Charlie pun sempat disinggung Tony, di mana pihak kepolisian saja sudah tak mau lagi menjamah area tersebut. Namun yang tak habis pikir, Jason justru malah merasa tertantang dan terlihat cukup senang mendengarnya. Okay, mate. Cheers. Thank you. Selang beberapa saat, mereka pun sampai di sebuah tempat yang mana Donkey menemukan besi tua bertuliskan John Wilson dan sekaligus meyakinkan mereka jika itulah gerbang menuju tempat yang dimaksud, karena menurut cerita, John Wilson merupakan nama dari keluarga pemilik perkebunan tersebut. Setelah mereka terpaksa menempuh perjalanan kaki yang cukup melelahkan, akhirnya ditemukanlah sebuah rumah tua yang nampak sudah sangat lama ditinggal pemiliknya dan masih terlihat beberapa properti yang ada lekas bekas lumuran darahnya, sehingga Natasha mulai berpikir seandainya kekhawatiran banyak orang yang perihal tempat ini benar-benar pernah terjadi secara nyata. Oh, look at this. Hingga saat mereka bersiap-siap untuk melewati malam pertama berada di rumah tersebut, sikap Jason yang bisa dibilang terlalu suaban ini justru semakin menambah kegelisahan Natasha. Sementara Melanie sendiri tiba-tiba merasakan kehadiran sosok tinggi besar yang tegah memperhatikannya di saat semua teman-teman yang lain sudah tertidur lelap.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Hari itu James berencana akan membawa teman-temannya berpetualang di sekeliling area perkebunan. Namun secara kebetulan mereka kedatangan sepasang turis lain bernama Gordon dan Alicia. Ini orangnya yang karena pasangan ini juga sedang mencari tahu kebenaran soal cerita perkebunan Charlie, maka mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan petualangan bersama. James dan Gordon pergi bersama pasangannya masing-masing lebih dulu, sedangkan Danky yang terlambat karena kelelayan pun terpaksa harus membawa Melanie melewati jalur lain, di mana kemudian dikejutkan dengan hiliwir aroma bangkai manusia yang ternyata berasal dari sebuah sumur tua. Di sisi lain, kedua pasangan Jason dan Gordon pun memutuskan untuk berpisah. Dengan cara itu mereka berharap bisa segera menemukan sesuatu yang menurut mereka menarik. Sementara Natasha hanya mengikuti keinginan Jason saja meskipun dia masih terlihat begitu lemas. Cemas seandainya nanti malah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kembali lagi pada pasangan Danky yang kini sudah berjalan cukup jauh hingga mencapai pinggiran sebuah danau kecil, yang pada momen tersebut Danky lantas membujuk Melanie agar kiranya mau diajak bermain cihrui sambil berenang di sana. Come on, it'll be fun. Di saat bersamaan pasangan Gordon berhasil menemukan sebuah gudang terbengkalai yang ketika baru saja memasukinya langsung tercium sengatan bau bangkai serta keberadaan sebuah ranjang tidur yang terlihat seperti masih sering digunakan. Namun ketika Gordon bermaksud untuk mencari tahu siapa penghuni gudang tersebut, tiba-tiba ya, Alicia yang amat sangat ketakutan pun kembali ke dalam gudang untuk menyelamatkan diri. Meski akhirnya sosok raksasa yang bersenjatakan parang itu berhasil menemukan persembunyiannya, bahkan dia tak segan-segan menghabisi nyawa Alicia dengan menggilaskan roda traktor tepat di bagian mastakanya. Beralih ke tempat lain, sejak tempo hari mengetahui kepergian James bernama Natasha ke perkebunan Charlie, kini Tony terlihat sangat mencemaskan keselamatan mereka sehingga ia pun meminta izin istrinya untuk segera pergi menyusul ke sana. Wanna go with me? Hell no. I'll see you in a few hours. Sementara itu, perjuangan Donky dalam misi meruntuhkan keimanan Melanie sudah hampir mencapai puncak kesuksesan, namun belum juga sempat melakukan eksekusi. Donky sudah harus berurusan langsung dengan si raksasa yang tahu-tahu sudah cumpaguk di sana, yang sungguh naasnya. Sosis kenjeler kebanggaan Donky ditebas habis hingga ke akar-akarnya. It's all right, Mel. I think he's a bit retarded. Seketika Melanie teringat akan sosok makhluk yang sempat dia lihat semalam. Ia dengan sekuat tenaganya berlari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi semuanya sia-sia karena makhluk itu dapat dengan mudah menyergap kawannya hingga pelarian pun berakhir semengerikan ini. Di saat hari perlahan-lahan mulai gelap, kepanikan yang luar biasa juga dialami pasangan Jason dan Natasha, yang mana ternyata mereka pun tak luput dari incaran sosok raksasa tersebut. Di sisi lain, kehadiran Tony di sana tak lantas membuat situasi menjadi kondusif. Alih-alih James yang turut membantu penyerangan pun akhirnya tewas secara mengenaskan. Alhasil kini hanya tersisa Natasha seorang diri, itu pun dia masih harus berjuang menghindari ancaman si raksasa yang terus mengejarnya, hingga pada posisi di mana Natasha hanya bisa pasrah dan tak mampu berbuat apa-apa lagi. Ketika tersadar, Natasha sudah harus membobol kotak kayu yang mengurung dirinya. Dari situ ia pun mulai berasumsi akan kebenaran cerita seram yang banyak dibicarakan orang. Dia yakin jika lorong sempit ini merupakan tempat rahasia di mana si raksasa telah membuang jasad para turis yang jadi korban kebiadabannya selama ini. Sejurus tak ada yang Natasha pikirkan kecuali bagaimana cara supaya bisa keluar dari tempat terkutuk ini secepatnya. Maka ia pun perlahan-lahan melangkahkan kaki hingga menemukan sebuah taraja atau tangga menuju jalan keluar. Namun kemunculan monster itu lantas memaksa dia untuk pergi bersembunyi di antara sela jasad mayat-mayat tadi. Dengan bantuan Blue, akhirnya Natasha berhasil keluar dari lubang maut yang talin adalah sumur tua yang ditemukan oleh pasangan dan kita di siang. Di sini baru disadari bahwa tak semata-mata Blue melarang Natasha CS pergi ke tempat ini, melainkan karena dia tahu jika sebenarnya Charlie belum mati, yang dalam rentang waktu 30 tahun sejak kejadian itu, Charlie telah menjelma sebagai raksasa pembunuh yang sangat kejam.
Dan ya, sebilah kapak pun menancap tepat di punggung Blue dan membuatnya tewas seketika. Sementara Natasha masih punya sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah satu peluru yang ditembakkannya berhasil membuat Charlie roboh tak berdaya. Come on, Charlie. Di penghujung kisah, terlihat Natasha berusaha meraih kunci truk yang akan digunakannya untuk kabur. Namun, sungguh disayangkan, Charlie ternyata masih bisa bangkit untuk membunuh Natasha yang dengan ini terbukti bahwa jiwa-jiwa psikopat Charlie semakin menjadi sebab ia telah merasa tertantang untuk melampiaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Tamat, ending yang cukup membagongkan.